Kak, direkam nih Kak? Dia rekam nih. Nggak mungkin nonton dulu sampai habis videonya. Biar itu sambil ini, sambil dinonton. Ayo mulai. Ayo Kak. Saya yang ke TikTok kita ya. Satu kira-kira Kak. Sebab terjadinya krisis pelayanan di krisis pelayanan. Kurangnya kesadaran dari petugas terkait pentingnya ini pelayanan sosial. Kurangnya kesadaran siapa Kak? Kesadaran ini toh petugas apakah yang memberikan pelayanan? Mana Kak Cuya ini? Oi. Masih menelaah videonya Kak. Belum banyak tahu Om, itu makhluk dari mana? Oh, makhluk masyarakat. Terus ini juga ya, menurutku nah. Kurangnya kesadaran. Kurangnya nilai, kalau kurangnya nilai sama kurangnya kesadaran sama juga Kak. Kalau mungkin bilang kurangnya nilai orientasi pelayanan sebagai skip dulu deh. Ini juga kayaknya apa itu Kak? Kak Cuya. Sebagai Kak, di skip dulu yang bagian itu Kak, masih mau Kak susuni kata-katanya. biar saja nanti dia nonton. Apa tadi Kak Reskan mungkin bilang apa tadi? Ini umumnya masyarakat belum mengetahui tentang standar pelayanan seperti apa yang harus ini toh mereka terima. Ya. Kurangnya mau Kak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standar pelayanan yang disediakan oleh
instansi apa sih? Bukan instansi sih, atau lembaga. Tapi enggak tahu bagaimana Kak redaksi yang kita mau Kariskan. Intinya begini ya, nanti Kak lumayan Jasmine yang redaksikan. Maksudnya bersama-sama kita semua. Nanti dibagikan lagi di WA atau nanti tambah apa lagi. Yang Iya, penting nanti disampaikan dulu. Nanti lupa. nanti redaksinya diperbaiki Dian tuh di diskusi WA. Oh, ini belum buka undang-undangnya. Tunggu, saya buka dulu juga sudah undang-undangnya. Itu yang tadi kita bagikan Kakak. Undang-undangnya. Iya, iya Kak. Standar pelayanan itu masuk SOP di Kak. Kak, instansi atau lembaga penyelenggara pelayanan nih. Maksudnya yang di atasnya itu Kak, nih. Ini Ya, ini Kak Cuya. iya. Bukan yang ketiga, poin 3 yang poinnya Kak Rizkan. Lembaga apa tadi ku bilang? Penyelenggara pelayanan. Ada lagi atau gimana? Mungkin ini juga proses pengaduan. Kak. Oh iya, kita mau dulu Kak Rizkan. Proses pengaduan masyarakat. Ini tuh proses pengaduan masyarakat terkait pelayanan itu susah. Maksudnya bagaimana dia? Apa Kak? Intinya itu ketika misalnya ada hal yang ini tuh yang perlu diadukan masyarakat itu kayak susah prosedurnya. Saya nggak ada Oh, memiliki prosedur yang rumit.
Ya, prosedur rumitnya pengaduan eh, yang rumit di ru- prosedur. rumitnya eh, rumitnya proses pengaduan. Oh, rumitnya alur pengaduan. Terusan kalau mengadu orang ke ombudsman langsung bisa tuh Kak. Iya, bisa di ombudsman kalau Tapi misalnya kalau kasusnya ini tuh genting. iya, Tapi kalau cuman kayak macet apa itu kan nggak sampai biasanya. Iya. Kayak di instansi pemerintah itu jarang ada ini kotak saran atau kotak pengaduan. Rumitnya proses alur pengaduan apa? Prosedur pengaduan apakah kurang ini di ya alur yang kayak ada prosedurnya alur atau mekanisme rumitnya mekanisme apa ya. Oh, Terus misalnya prosedur pengaduan yang rumit. Mekanisme pengaduan yang rumit. Apa bagaimanakah? Mekanisme pengaduan yang rumit. baik. Iya, begitu mau saja. Kan mengerti. terus poin selanjutnya tuh Kak ada di video paling bukan sih di menit 8 di menit berapa ini 28 lah 18:28 lah sampai 18:30 kalau masih banyak unit penyelenggara pelayanan publik yang masih belum memiliki standar pelayanannya. Masih banyak. Anu Kak, unit apa di apa di bukan kalau masih banyak itu baku Kakak Bisa dipakai itu. atau unit penyelenggara pelayanan publik bukan masih banyak, sebagian besar masih banyak itu mau dulu deh masih banyak unit penyelenggara pelayanan publik yang belum memiliki standar pelayanannya. Betul bagaimana Kak? Ada lagi. Kak ganti nih semua yang kata lembaga atau instansi pemberi pelayanan itu jadi Unit. unit penyelenggara pelayanan.
Kak, maaf. Tadi tuh tidak terlalu Kak di sini yang poin 4. Apa maksudnya itu Kak? Karena tidak terlalu memperhatikan Kak tadi, maaf Kak, maaf. Apa? Yang ini? Sistem birokrasi yang rumit pada unit penyelenggara pelayanan. Di mana itu Kak? Tadi ada yang disampaikan itu kan sistem birokrasinya tuh ribet sekali. Kayak contoh kita harus lapor ke sini, nanti disuruh ke sini tapi ujung-ujungnya nggak sampai itu. Hampir sama sih sebenarnya ini mekanismenya. Oke. Itu mas aja dulu kapan Kak? Nanti kalau misal ada tambahan nanti ditambahin. Selanjutnya aja dulu Kak. Yang ini Aku buka dulu undang-undangnya Kak. Keharusan berperilaku aparatur negara dia. Kalau ini yang dijadikan ini asas orientasi pelayanan, yang ini asas orientasi pelayanan kepentingan umum, jadi jadi apa sih ini? Kepentingan umum. Jadi aparatur negara harus memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan maupun pribadi. itu tadi Kak, kan di video ada yang kalau contoh masyarakat yang kurang mampu itu pelayanannya berbeda kan dengan masyarakat yang punya apa yang lebih ekonominya. Apa itu? Poin apa itu? Berarti tidak diberlaku. Mana Kak? Oh, itu yang maksudnya tidak diberlakukannya kesamaan hak Ini di. dia kesamaan hak. Apa itu? Dulu Kak masih baca yang undang-undangnya. Jaga harus diketahui ini undang-undang guys. Yulah harus. Kak di crop gini nanti video atau digas saja? Gas saja. Atau mau edit nih Kang? Dana mampu laptopku untuk mengedit Kak. Zoom saja dibuka 1 kali deh. Wassalam banget nih. Kak, pasal berapa itu Kak? Harus memprioritaskan kepentingan umum. Pasal 4 yang poin ini tuh kepentingan umum. Pasal 4 Kak. Iya. Asas pelayanan publik. Oh iya. Terus ini kepastian berarti tidak ada
Kebanyakan. Tadi apa Dian menurut videonya ada yang dibedakan Mm-mm. kasta dari berdasarkan materi di. Mm-mm. Berarti tidak ada asas kesamaan hak yang dijalankan. Kak, harus Benar. memperhatikan atau begini muka aparatur negara harus memprioritaskan asas asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Maksudnya itu mau Kak digabung yang nomor 1 juga Kak. Aduh. Karena kan ini Kak, masih di tapi asas gitu. Kak, kan kalau seandainya kita kasih asas pelayanan publik, nanti yang baca heran maksud yang mana yang dimaksud, begitu toh? Oh, mau kasih. Cuman Kalau berdasarkan video kan dianukan ini di uraian tugasnya itu keharusan berperilaku bagi aparat pelaksana sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keharusannya tidak mungkin secara umum saja, tapi bisa tunjuk khusus-khusus begini sih. Harus menjalankan asas kesamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Itu yang poin yang lebih kena untuk yang itu tadi. iya, tidak bersikap diskriminatif. Pada apa di redaksinya bagus. Dalam melakukan ini pelayanan. Ini yang kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Apa itu nih? Kecepatan, efisien dan efektif. Pelayanan yang dilakukan harus efisien dan efektif dan efisien. Apa tadi? Atau unit pelayanan di sini? Oh, aparatur, Dek. Pelayanan yang efisien dan efektif. Mau habis ini tak sisa 10 menit. Kalau habis ini ketemu di kantor langsung. Maksudnya lebih cepat ke kantor supaya ketemu di sana mungkin nanti sama anak-anak atau mungkin lanjut lagi Zoom-nya.
Kak, pasal 9. Tunggu dulu. Keharusan berperilaku di dalam rangka mempermudah Pasal 9. penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan dapat dilakukan penyelenggaraan. Ndai kak. Peraturan jika mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Ndai jika. Apa sih? Dan. Sama gini yang poin 3 ya, aparatur negara harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Ini kak pasal 10 Beng baca Kak. Pasal 10 Pasal ayat 10. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Peningkatan kapasitas pelaksana itu Kak. Jumlah penambahan jumlah ini. Penambahan jumlah layani. aparatur. Oh. Ini nomor 3 coba Kak. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Di pasal berapa nih gitu Kak? Kayaknya ini mungkin kaitannya dengan nomor 2, cuma ini tuh lebih spesifik untuk kepuasan pelanggan. Gimana Kak? Customer driven government. Apa itu kan? Pasal berapa itu Kak? Tidak, yang nomor 3, yang poin 3. Oh astagfirullah, sorry. Kepuasan government. pelanggan. Oh ini sebanyak ini paradigma pelayanan publik customer driven government itu ada pengelola pelayanan publik berorientasi pada pengelola pelayanan. Banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena kurang memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna layanannya. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berkreasi, tidak mau mereka harus tunduk kepada pengelola pelayanan. Seharusnya pelayanan dikelola dengan paradigma yang bersifat suportif, di mana lebih memfokuskan diri pada kepentingan masyarakat. Pengelola harus sadar untuk melayani dan bukan dilayani. Gitu. Apa? Ulang Kak. Paradigma ini yang pertama, paradigma publik harus berorientasi pada pengelola pelayanan. Berorientasi. Kak, Ya. sudah nikah? Aku kopikan ke ini di. Ada di pasal 15 soal nomor 2 Kak. Di sini penyelenggara berkewajiban, kan kita sebagai aparatur negara itu berarti kita yang penyelenggara pelayanan di. Kita pelaku. Iya, tapi masuk ke dalam ruang lingkup penyelenggara. Ada di sini memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan publik. Berarti aparatur negara harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Di sini Efektif dan efisien. Bukan. Nomor 2 saya Kak.
Sama gini di aparatur negara harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Di pasal 15 ini kewajibannya semua penyelenggara ada di dalam. Kewajiban itu berarti keharusan tak? Tuh, Kak. Halo. Iya, betul sekali. Sambil ini Kak, sambil cari kata tadi referensi tentang ini, yang poin ketiga. Kita ambil yang sesuai anu saja, yang sesuai video saja kan. Nanti kalau terlalu jauh beda sama yang dia anu. Iya, disesuaikan saja sama ini Kak. Kayak memberikan pertanggungjawaban hukum, panggilan dan atau mewakili Indonesia sudah hadir dalam melaksanakan perintah. Kalau ini fokus pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, berorientasi. Yang poin apa? Poin ketiga, prinsip pelayanan publik. Berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau ini apa lagi? Yang nomor 3. Dan Itu tadi Kak, lebih berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebutuhan dan keperluan, keinginan atau keperluan. Kebutuhan dan keperluan sama, jadi keinginan masyarakat. Kak, Ya. maaf ya. Di nomor 2 tuh Kak, ternyata ada di pasal 34, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Apa pasal itu? berapa? Ke pasal 34. Tapi ada semua aja di dalam yang sudah dijabarkan sih. Ini adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh dan pemerintah, kesan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai, terus dan integritas negara. Jadi mau diambil semua itu atau gimana? Ambil yang sesuai video sih kira Kak. Yang dia tadi tuh yang dibilang. Gimana Kak? Tapi enggak jika kalau kan ini ada semua di dalam. Ada beberapa yang ada. Kalau mungkin lanjut di nomor 3 lanjut nih Kak. Cuman memberikan ini Kak saja tadi.